Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pakaian. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Oleh karena itu, pakaian atau sandang sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, pakaian digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Jenis-jenis pakaian juga disesuaikan dengan keperluan pengguna, misalnya seragam sekolah untuk bersekolah, baju renang atau olahraga untuk olahraga, pakaian keagamaan untuk beribadah, pakaian adat untuk upacara adat, kaos untuk kegiatan keseharian, dan gaun untuk berpesta ataupun pakaian lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Dengan adanya berbagai jenis pakaian, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena dengan pakaian kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Coba bayangkan, apabila tidak ada pakaian, kita pasti akan mati kedinginan saat musim dingin tiba. Oleh karena itu, kita harus merawat pakaian kita dengan baik agar tidak cepat rusak. Oke, halo selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat saja ya. Oke, baik. Bagaimana, sudah melihat video yang di awal tadi? Pastinya sudah dong. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Menarik? Mau melanjutkan? Baik. Kita akan melanjutkannya tentang materi-materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, perkembangan teknologi produksi sandang. Produksi sandang itu adalah produksi pakaian ya, atau produksi yang sedang kita pakai saat ini. Nah, kalian pakai, kita kenakan, ini adalah produksi sandang. Nah, di dalam produksi sandang itu ada teknologi yang modern sekarang. Nah, tapi tidak jauh dari fungsi pakaian. Nah, pakaian bagi manusia itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan utama yang berfungsi sebagai berikut: melindungi tubuh untuk kenyamanan kita kalau kita pakai nyaman ya, lalu menjaga kesopanan saat kita pergi kemana-mana harus berpakaian dengan yang layak. Lalu kebutuhan primer itu berarti ada sekundernya dong Pak. Ada kebutuhan sekunder itu misalnya televisi, kulkas, lemari, dan sebagainya. Nah, jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang memang pokok. Seandainya kalau kita tidak butuh itu, memang kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita. Contoh, kebutuhan primer itu sandang, papan, dan pangan. Untuk sandang itu adalah pakaian, papan itu adalah tempat tinggal, dan pangan itu adalah makanan yang sehari-hari kita makan. Coba bayangkan kalau kita hidup tanpa kebutuhan primer tersebut. Nah, terbayangkan? Baik. Ternyata pakaian ini kita akan pelajari informasinya lebih lanjut tentang pakaian alami dan buatan. Nah, pakaian alami ini biasanya kalau kita bisa lihat, kalau kalian pernah melihat di TV atau di video-video lain, itu pakaian alami ini adalah terbuat dari bahan yang memang benar-benar terbuat dari bahan tumbuhan, dari hewan. Contohnya kalau dari hewan yang sering kita temukan adalah jaket atau wool itu ya. Lalu kalau bahan buatan itu dari rayon. Nah, nanti seperti apa informasinya kita akan dapatkan di slide berikutnya. Nah, sumber informasi itu kita harus tahu terlebih dahulu informasi mengenai bahan pembuatan pakaian yang dapat kita temukan sumbernya melalui satu buku. Nah, kita bisa mendapatkan sumber itu dari koran, lalu dari majalah. Nah, di setiap teks tersebut memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menanti kata kunci pada setiap paragraf tersebut. Nah, ketika kita sudah menemukan sebuah sumber dari buku, koran, majalah, di dalam teks tersebut atau bacaan tersebut terdapat alinea atau paragraf. Nah, di dalam paragraf tersebut ada yang namanya gagasan pokoknya. Kita tandai yang terpenting untuk kalimat penjelasan tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ini contohnya. Kita mempunyai contoh teks asal-usul pakaian. Nah, di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 ini kira-kira yang bisa kita tandai dari teks tersebut bagian yang mana. Nah, kita akan menandainya, bisa menggarisbawahi kemudian dituliskan di sebelah sini. Lalu tandai lagi untuk paragraf kedua bagian yang terpenting mana di sini. Nah, informasi-informasi itu yang sudah pernah kita pelajari dulu, kita buat menjadi sebuah ide-ide atau gagasan pokok yang
dipilah seperti ini atau menjadi sebuah peta pikiran atau mind mapping. Nah, di sini ada halaman 35 dan 46 yang bisa kalian baca sendiri ya. Kalian baca pasti kalian akan mengerti. Baik. Bisa kita lanjutkan? Oke. Di halaman 29 dan 30. Oke, Pak Andre akan menemani membaca di halaman 29 dan 30 ya. Untuk selebihnya nanti kalian bisa belajar dan Pak Andre akan pandu apa saja yang akan harus kalian baca. Baik, kita baca bersama. Serat alami dan buatan pada pakaian. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting karena sifat serat akan mempengaruhi cara pengolahan benang. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Sementara itu serat buatan berasal dari polimer alam dan polimer sintetis. Nah, salah satu contoh pakaian yang terbuat dari serat alami yaitu kain katun. Kain katun terbuat dari serat kapas. Kain katun memiliki kelebihan dibandingkan bahan sintetis karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Sementara itu serat buatan biasanya lebih kuat dan tahan gesekan. Salah satu contoh kain yang terbuat dari serat buatan yaitu rayon. Bahan rayon biasanya ditemukan pada jenis pakaian pesta. Kain rayon merupakan kain wol namun memiliki harga yang lebih murah di pasaran. Nah, jadi bentuknya seperti wol tapi lebih murah, itu rayon. Ini seperti buatan, ini untuk wol, untuk bahan alami itu ada gambarnya. Pak Andri berikan gambar yang sederhana saja ya. Kalian bisa buka atau melihatnya paling tidak kalian bisa mendapatkan gambaran bagaimana pembuatan pakaian dasar pakaian tersebut dibuat. Nah, kalian bisa menemukan juga melalui teks-teks ini halaman 33 sampai 34 ini. Ya, kalian bisa buat. Nah, di dalam teks tersebut ada ide-ide atau gagasan-gagasan pokok. Nah, kalian bisa belajar untuk menggarisbawahi mana ide atau gagasan pokok yang ada pada setiap paragraf teks tersebut. Di nomor 1 itu ada sebuah latihan soal. Kerjakan soal-soal berikut pada teks yang telah kamu simak. Nomor 1, buatlah pertanyaan tentang isi teks yang kamu dengarkan. Contoh, apa judul bacaan tersebut? Nah, kalian membuatnya ya. Pak, berapakah bisa saya buat? Nah, buatlah pertanyaan-pertanyaan ini sebanyak 3 saja untuk latihan. Nah, apakah hanya dengan kata tanya apa saja? Tidak, tapi bisa apa, mengapa, bagaimana, di mana. Kalian bisa buat dengan awalan kata tanya tersebut. Lalu tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman sebelahmu. Nah, karena tidak ada, jadi kita tidak perlu mengerjakannya. Namun, tetapi kalau kalian ingin berlatih, kalian bisa mengerjakannya. Kemudian kalian mengirimkan WA antar teman kalian untuk belajar. Itu kalau memungkinkan silahkan. Lalu diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaanmu. Nah, ini kalau berdiskusi kayaknya kurang pas ya untuk jarak jauh seperti ini. Tapi kalau seandainya bisa antar teman, sudah janjian, kalian bisa WhatsAppan berdua atau untuk berdiskusi tentang apa yang sudah kalian baca. Silahkan. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Seandainya kalian ingin materi referensi yang kalian baca, kalian bisa halaman 46, 47 untuk buku pena dan tematik di halaman 35, 40, 41, 45, 46, 50 dan 54. Kalian bisa baca di rumah. Oke, sekian dulu dari Pak Andre. Tetap bersemangat dalam belajar. Tuhan memberkati. Amin.